Di pelosok Jawa Tengah, terdapat sebuah desa kecil bernama Dadi Mulyo. Desa ini dikelilingi oleh hutan jati yang lebat, menciptakan suasana yang sejuk dan asri, terutama di pagi dan sore hari. Meski begitu, ketika siang tiba, matahari bersinar terik tanpa ampun, membuat udara terasa gerah. Di bawah sinar matahari yang menyengat, seorang pria bernama Hari tengah bekerja dengan tekun. Tangannya yang kasar akibat kerja keras sehari-hari dengan cekatan mengayunkan sabit, memotong rumput liar yang memenuhi halaman rumah tetangganya. Butiran keringat mengalir di pelipisnya, membasahi wajahnya yang mulai kelelahan, tetapi ia tidak menghentikan pekerjaannya. Baginya, pekerjaan ini adalah rezeki yang harus disyukuri, dan ia ingin menyelesaikannya sebaik mungkin. Tepat pukul 2 siang, halaman rumah itu akhirnya bersih dari rerumputan liar dan dedaunan kering yang sebelumnya berserakan. Hari menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, lalu menarik napas dalam sebelum melangkah menuju pemilik rumah. Dengan sopan, ia memberitahu bahwa pekerjaannya telah selesai. Pemilik rumah itu keluar dan melihat hasil kerja Hari, matanya berbinar kagum. "Bersih sekali, Mas Hari. Terima kasih banyak," katanya dengan nada puas. Sebagai bentuk terima kasih, pemilik rumah itu menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Hari. Awalnya, Hari sempat ragu menerimanya, tetapi setelah didesak dengan penuh keikhlasan, ia akhirnya menerima pemberian itu dengan senyum syukur. "Alhamdulillah, terima kasih, Pak," ucapnya sopan sebelum berpamitan. Hari berjalan pulang dengan langkah ringan. Meski matahari masih bersinar terik, hatinya terasa sejuk karena puas telah menyelesaikan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh istrinya, Maya, yang tengah menggendong anak mereka yang masih kecil. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dengan atap genting tua, tetapi terasa nyaman dan teduh. Saat melihat suaminya pulang, Maya segera menyambutnya dengan senyum lembut, lalu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ia mencium tangan Hari dengan penuh hormat, sebuah kebiasaan yang selalu mereka lakukan setiap kali Hari pulang dari bekerja. Hari pun tersenyum dan mengelus kepala istrinya dengan penuh kasih sayang sebelum menerima anak mereka ke dalam gendongannya. Setelah beberapa saat bercengkerama, Hari masuk ke dalam rumah untuk mandi. Air segar dari sumur desa yang ia timba sendiri membasuh tubuhnya yang lengket oleh keringat, memberikan sensasi kesegaran yang luar biasa. Setelah mandi, ia mengenakan baju bersih lalu duduk di lantai rumah untuk menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan istrinya. Sepiring nasi hangat dengan lauk seadanya terasa begitu nikmat di lidahnya. Bagi Hari, bukan kemewahan yang membuatnya bahagia, tetapi keberkahan dalam makanan dan kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Waktu sholat asar pun tiba. Hari segera mengenakan baju koko, sarung, dan pecinya sebelum bergegas ke masjid. Seperti biasa, setelah sholat berjamaah, ia tidak langsung pulang. Sebagai seorang ustadz kampung yang dihormati, ia memiliki kewajiban mengajar anak-anak di desa untuk mengaji. Sore itu, puluhan anak sudah berkumpul di serambi masjid dengan kitab suci di tangan mereka. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, Hari membimbing mereka membaca ayat demi ayat, mengoreksi tajwid, serta menyisipkan nasihat-nasihat berharga agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak baik. Hingga waktu maghrib tiba, pengajian pun usai. Hari menunaikan sholat maghrib bersama jamaah lain sebelum akhirnya pulang ke rumah. Malam mulai turun, membawa kesejukan yang berbeda dibandingkan siang tadi yang begitu terik. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala, dan suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. Hari melangkah pulang dengan hati tenang, merasa bersyukur bisa menjalani hari dengan penuh keberkahan. Hari bukanlah orang yang memiliki pekerjaan tetap. Sehari-hari, ia bekerja sebagai guru ngaji di masjid desa, mengajar anak-anak membaca Al-Quran dengan penuh kesabaran. Namun, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ia juga bekerja serabutan. Jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, entah itu membersihkan kebun, memperbaiki rumah, atau mengangkat barang, Hari selalu siap. Baginya, pekerjaan apapun yang halal adalah berkah, dan ia tidak pernah merasa malu melakukannya. Penghasilannya memang tidak menentu, terkadang dalam sehari ia mendapat panggilan kerja, tetapi ada kalanya ia pulang dengan tangan kosong. Meski begitu, Hari tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan selama ia bekerja dengan ikhlas serta jujur, maka rezeki akan selalu datang, meski tak selalu dalam bentuk uang. Maya, istrinya,
adalah sosok perempuan yang sabar dan pengertian. Ia tak pernah mengeluh meskipun hidup mereka serba pas-pasan. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Ia selalu mendukung suaminya, menerima apapun yang hari bawa pulang dengan penuh rasa syukur. Jika uang yang didapat hari itu hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana, Maya tetap memasaknya dengan penuh cinta, menyajikan makanan dengan senyuman hangat yang membuat rumah mereka terasa begitu nyaman. Hari pun berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Setiap koin yang ia terima dari hasil kerja kerasnya selalu ia manfaatkan dengan bijak, memastikan bahwa keluarganya tidak kekurangan. Ia ingin anaknya tumbuh dengan baik, mendapatkan cukup asupan makanan, dan merasakan kehangatan keluarga yang penuh kasih sayang. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka tetap bahagia. Tidak ada pertengkaran karena masalah ekonomi, tidak ada keluhan yang membuat beban semakin berat. Rumah mereka memang kecil, hanya terdiri dari beberapa ruangan sederhana, tetapi kehangatan di dalamnya lebih dari cukup untuk membuat mereka merasa kaya akan rasa syukur dan kebahagiaan. Pagi itu, suasana di rumah Hari masih terasa sejuk. Embun yang menempel di dedaunan mulai menguap perlahan saat sinar matahari menembus sela-sela pepohonan. Burung-burung kecil berkicau riang di atas dahan, seakan menyambut datangnya hari baru. Maya tengah menyiapkan sarapan sederhana di dapur, sedangkan Hari duduk di depan rumah sambil mengayun-ayunkan kakinya di atas lantai kayu. Ia menikmati segelas teh hangat buatan istrinya, sesekali mengamati anaknya yang bermain dengan riang di teras. Namun, ketenangan pagi itu sedikit terganggu ketika seseorang mengetuk pintu pagar rumah mereka. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah kaku berdiri di depan rumahnya. Pria itu adalah salah satu anak buah Pak Rusdi, seorang juragan kaya yang memiliki banyak tanah di desa Dadi Mulyo. Dengan suara berat dan nada yang terdengar seperti perintah, pria itu berkata, "Pak Hari, Pak Rusdi minta bantuanmu untuk membersihkan rumput liar di pekarangan rumahnya." Katanya, secepatnya. Hari menatap pria itu sesaat, lalu mengangguk pelan. "Baik, insya Allah saya segera ke sana," jawabnya sopan. Anak buah Pak Rusdi hanya mengangguk tanpa banyak bicara, lalu berbalik dan pergi dengan langkah tegap. Pak Rusdi memang bukan orang sembarangan di desa itu. Ia bisa dibilang sebagai orang paling berpengaruh di Dadi Mulyo. Hampir separuh desa sudah menjadi miliknya, tanah, sawah, bahkan beberapa rumah warga. Entah bagaimana caranya, tapi setiap kali ada warga yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka selalu berakhir menjual tanahnya kepada Pak Rusdi dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya. Seolah-olah, ada kekuatan tak terlihat yang perlahan-lahan menguasai desa ini melalui tangan juragan tersebut. Selain memiliki tanah yang luas, Pak Rusdi juga mengendalikan usaha perkayuan terbesar di daerah itu. Kayu jati dari hutan sekitar desa menjadi sumber kekayaannya. Dengan jaringan bisnis yang luas dan pengaruh yang kuat, ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, dan tak banyak orang yang berani menentangnya. Hari tahu siapa Pak Rusdi, tetapi baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Ia tak peduli apakah orang yang mempekerjakannya kaya atau miskin, yang penting pekerjaannya halal. Setelah memastikan bahwa Maya dan anaknya dalam keadaan baik, ia bergegas mengambil sabit dan peralatan lain yang dibutuhkan. Dengan langkah mantap, ia bersiap menuju rumah Pak Rusdi, tak menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan mungkin berbahaya. Sesampainya di rumah Pak Rusdi, Hari langsung dihadapkan pada halaman yang luas, hampir sebesar lapangan bola, yang dipenuhi oleh rumput liar dan ilalang yang menjulang tinggi. Beberapa bagian bahkan sudah mulai tertutup semak belukar, membuat tempat itu tampak tak terawat meskipun rumah megah milik Pak Rusdi berdiri kokoh di tengahnya. Tanpa membuang waktu, Hari menggenggam erat sabit di tangannya, lalu mulai bekerja. Dengan gerakan yang cekatan dan penuh pengalaman, ia menebas rumput liar sedikit demi sedikit, menciptakan jalur bersih di antara rumputan yang tinggi. Matahari terus merangkak naik, dan panasnya semakin menyengat. Keringat mengalir deras di tubuh Hari, membasahi baju kerjanya yang sudah lusuh. Namun, ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Setiap kali matahari semakin terik, ia hanya mengusap wajahnya dengan lengan baju dan melanjutkan pekerjaannya. Baginya, menyelesaikan tugas dengan baik adalah bagian dari tanggung jawab, dan ia tidak ingin mengecewakan orang yang telah memberinya pekerjaan. Waktu pun berlalu, hingga suara adzan zuhur berkumandang dari masjid desa. Hari segera menghentikan pekerjaannya, menyandarkan sabitnya ke batang pohon terdekat,
lalu berjalan ke teras rumah tempat Pak Rusdi tengah duduk santai menikmati segelas teh. Dengan sopan, ia berkata, "Pak, saya istirahat sebentar untuk makan dan sholat dulu, nanti saya lanjutkan lagi." Pak Rusdi hanya melirik sekilas sebelum mengangguk pelan. "Silakan," jawabnya singkat, tanpa banyak bicara. Hari pun pulang ke rumahnya yang sederhana. Sesampainya di sana, ia langsung menuju sumur, menarik timba, lalu menyiramkan air segar ke tubuhnya yang kepanasan. Setelah mandi, ia bergabung dengan Maya dan anaknya di dalam rumah untuk makan siang. Meskipun hanya nasi hangat dengan sayur sederhana, rasa lelahnya sedikit berkurang saat melihat senyum istrinya yang selalu tulus. Setelah itu, ia menunaikan sholat zuhur sebelum kembali ke rumah Pak Rusdi untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah istirahat sejenak, Hari kembali menyusuri jalan menuju rumah juragan kaya itu. Begitu tiba, ia segera mengambil sabitnya dan melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak bicara. Matahari perlahan mulai condong ke barat, namun halaman rumah Pak Rusdi masih belum sepenuhnya bersih. Ukuran pekarangan yang luas serta lebatnya rumput liar membuat pekerjaan ini lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun, ia tetap bekerja dengan tekun, menebas setiap helai rumput yang menghalangi jalannya. Menjelang sore, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Hari melirik ke arah masjid yang terlihat dari kejauhan, menyadari bahwa sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Ia pun menghentikan pekerjaannya, menghela napas panjang, lalu berjalan ke teras rumah untuk berpamitan. "Pak, pekerjaannya belum selesai. Halamannya terlalu luas, jadi saya akan lanjutkan besok pagi," ujarnya sopan. Pak Rusdi yang sejak tadi hanya mengamati tanpa banyak bicara, kembali mengangguk pelan. "Baik. Datang pagi-pagi, jangan telat," katanya dengan nada datar. Hari tersenyum kecil, lalu mengambil peralatannya dan berjalan pulang. Ia tahu bahwa pekerjaannya belum selesai, tetapi ada hal lain yang juga penting baginya, mengajar anak-anak desa mengaji di masjid. Baginya, pekerjaan fisik memang penting untuk mencari nafkah, tetapi berbagi ilmu adalah tugas yang tak kalah mulianya. Keesokan paginya, Hari kembali ke rumah Pak Rusdi untuk melanjutkan pekerjaannya. Sisa pekarangan yang belum dibersihkan memang masih cukup luas, tetapi ia yakin bisa menyelesaikannya sebelum siang. Dengan sabit di tangan, ia mulai menebas rumput liar yang tumbuh subur di sekitar halaman rumah juragan kaya itu. Matahari masih rendah di ufuk timur, tetapi udara sudah mulai terasa hangat. Saat tengah sibuk bekerja, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Hari menghentikan pekerjaannya sejenak dan menoleh ke arah jalan. Sebuah mobil hitam melaju perlahan ke dalam pekarangan, lalu berhenti tepat di depan rumah Pak Rusdi. Hari mengenali mobil itu, mobil milik juragan tersebut. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit aneh. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya keluar Pak Rusdi dengan pakaian rapi, seolah baru saja pulang dari perjalanan jauh. Tapi bukan hanya itu yang menarik perhatian Hari. Seorang pria tua ikut turun dari mobil. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, tetapi sorot matanya tajam. Jari-jarinya dipenuhi cincin akik berukuran besar dengan batu-batu yang berkilauan. Hari yakin, pria tua itu bukan warga desa ini. Ia hafal semua penduduk desa Dadi Mulyo, dan wajah pria itu sama sekali tidak dikenalnya. Mereka berjalan menuju rumah tanpa banyak bicara. Saat melewati tempat Hari bekerja, Pak Rusdi hanya melirik sekilas, sementara pria tua itu melayangkan pandangan lebih lama ke arahnya, seperti sedang mengamati sesuatu. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat Hari merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia memilih untuk tidak memikirkannya dan kembali bekerja. Beberapa saat kemudian, saat sedang sibuk membersihkan rumput di sudut pekarangan, Hari mencium aroma yang tidak biasa. Bau menyan yang cukup kuat tercium dari arah rumah Pak Rusdi. Ia spontan menghela napas dan mengucap istighfar dalam hati. Bau ini bukanlah sesuatu yang umum tercium di siang bolong, kecuali jika sedang ada ritual tertentu. Desas-desus tentang Pak Rusdi yang diduga menggunakan pesugihan memang sudah lama beredar di desa. Dulu, ia hanya seorang pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Namun, dalam waktu 10 tahun, kekayaannya melonjak drastis. Ia membeli tanah-tanah warga dengan harga murah, memperluas usahanya, dan kini menjadi orang paling berpengaruh di desa. Banyak warga percaya bahwa kekayaannya bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu.
Keyakinan warga semakin kuat setelah dua anak Pak Rusdi meninggal secara misterius beberapa tahun lalu. Kematian mereka dianggap janggal karena terjadi dalam waktu yang berdekatan. Anehnya, setelah kehilangan kedua anaknya, kekayaan Pak Rusdi justru meningkat tajam. Kini, ia hanya tinggal bersama istrinya, Bu Sumi, di rumah megah itu, sementara rahasia tentang sumber kekayaannya tetap menjadi bahan perbincangan. Namun, bagi Hari, gosip tetaplah gosip. Ia tidak mau berprasangka buruk tanpa bukti. Lagi pula, tugasnya hanya bekerja membersihkan pekarangan, bukan mengurus urusan pribadi orang lain. Setelah bekerja tanpa henti selama beberapa jam, akhirnya pekerjaan itu selesai tepat pukul 1 siang. Hari menyapu sisa-sisa rumput yang tercecer dan memastikan tidak ada lagi sampah yang tertinggal. Ia merasa puas dengan hasil kerjanya. Setelah memastikan semuanya bersih, ia berjalan menuju pintu rumah untuk memberitahu Pak Rusdi bahwa pekerjaannya sudah selesai. Namun, saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Hari mencoba mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras, tetapi tetap sunyi. Ia berpikir mungkin penghuni rumah sedang tidur atau masih sibuk dengan tamu pria tua tadi. Hari melirik ke arah jendela, tetapi tirainya tertutup rapat. Suasana rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Ia sempat merasa ragu untuk mengetuk sekali lagi, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak mengganggu. Dengan langkah pelan, Hari berbalik dan berjalan meninggalkan rumah itu. Ia berpikir akan kembali nanti untuk menerima upahnya. Saat melewati pekarangan yang baru saja ia bersihkan, ia kembali mencium samar-samar bau menyan yang tadi tercium. Entah kenapa, perasaan tidak enak mulai muncul di hatinya. Namun, ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya dalam hati. Hari pun melanjutkan langkahnya pulang ke rumah, tidak menyadari bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, selepas pulang dari masjid dan mengajar anak-anak mengaji, Hari baru saja duduk di ruang depan ketika terdengar ketukan di pintu. Suaranya cukup tegas, menandakan seseorang yang tidak asing dengan rumahnya. Hari segera berdiri dan membuka pintu. Di luar, berdiri seorang pria dengan perawakan tegap, salah satu anak buah Pak Rusdi. Wajah pria itu tidak menunjukkan banyak ekspresi, hanya datar seperti biasanya. Dari Pak Rusdi, katanya singkat sambil menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat tebal. Beliau senang dengan hasil kerja Pak Hari dan menyuruh datang lagi besok. Ada pekerjaan lain yang ingin beliau berikan. Hari menerima amplop itu dengan kedua tangan, mengangguk sopan. Baik, sampaikan terima kasih saya kepada Pak Rusdi. Insya Allah, besok saya akan datang. Pria itu hanya mengangguk sebelum berbalik dan berjalan pergi, menghilang dalam gelapnya malam. Hari menutup pintu, lalu menyerahkan amplop itu kepada istrinya, Maya. Ini sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu. Ia tidak pernah menyimpan atau menghitung upah yang diterima, semua langsung diserahkan kepada istrinya. Baginya, Maya lebih pandai mengatur keuangan rumah tangga, dan ia percaya penuh kepada perempuan yang telah menemaninya dalam suka dan duka itu. Maya menerima amplop itu dengan tersenyum, lalu membuka isinya. Namun, senyum itu perlahan berubah menjadi ekspresi terkejut. Mas, ini banyak sekali, katanya pelan, nyaris berbisik. Hari mengernyitkan dahi. Ia memang tidak pernah mematok harga untuk pekerjaannya. Biasanya, ia hanya menerima bayaran sekadarnya, tergantung pada kebaikan hati orang yang memberinya pekerjaan. Tetapi kali ini, dari reaksi istrinya, tampaknya jumlahnya tidak biasa. Seberapa banyak? Tanyanya, penasaran. Maya menatap suaminya, ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan isi amplop itu. Mata Hari sedikit membesar melihat beberapa lembar uang ratusan ribu yang tersusun rapi di dalamnya. Jumlahnya jelas jauh lebih banyak daripada yang biasa ia terima untuk pekerjaan serupa. Ia menghela napas pelan. Kenapa sebanyak ini, ya? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ada sedikit kegelisahan yang merayap di hatinya. Maya, yang masih tampak senang dengan rezeki tak terduga itu, menatap suaminya dengan lembut. Mungkin Pak Rusdi memang ingin memberi lebih karena Mas bekerja dengan baik? Hari mengangguk pelan, meskipun pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Ia memang bersyukur atas rezeki ini, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya.
Setelah diam sejenak, ia berkata, "Kita tabung saja uang ini. Jangan digunakan sembarangan." Maya mengangguk setuju, lalu dengan hati-hati memasukkan uang itu ke dalam tempat penyimpanan mereka. Sementara itu, Hari duduk diam, merenung dalam hati. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Namun, ia mencoba mengabaikan pikirannya. Toh, esok ia akan kembali ke rumah Pak Rusdi. Mungkin, di sana ia bisa mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan yang mengganggu pikirannya malam ini. Pagi itu, setelah berpamitan dengan istrinya, Hari berjalan menuju rumah Pak Rusdi. Udara masih terasa sejuk, sisa embun pagi masih menempel di daun-daun yang berkilauan tertimpa sinar matahari. Begitu sampai di halaman rumah Pak Rusdi, ia melihat sang juragan sedang memberi makan burung peliharaannya di dalam sangkar besar di teras. Hari mendekat dan menyapa dengan sopan. "Assalamualaikum, Pak Rusdi." Pak Rusdi, yang biasanya terlihat dingin dan sedikit angkuh, kini tampak lebih ramah. Ia menoleh ke arah Hari dan tersenyum tipis. "Waalaikumsalam, Hari. Duduk dulu." Hari menurut, menarik kursi kayu di teras dan duduk. Sementara itu, Pak Rusdi masih sibuk dengan burung-burungnya, menaburkan biji-bijian dengan telaten. Suasana pagi itu terasa tenang, tetapi ada sesuatu dalam sikap Pak Rusdi yang terasa berbeda. "Kemarin aku lihat hasil kerjamu. Bagus, bersih, dan cepat," ujar Pak Rusdi setelah beberapa saat. "Alhamdulillah, Pak. Saya hanya bekerja sebisa saya," jawab Hari merendah. Pak Rusdi mengangguk kecil, lalu beralih ke topik lain. "Aku ada satu pekerjaan lagi untukmu. Rumahku yang satunya, yang ada di dekat lahan jati, sudah lama tidak ditempati. Pekarangannya sudah dipenuhi rumput liar, dan bagian dalamnya juga penuh debu dan sarang laba-laba. Beberapa bagian rumah ada yang rusak. Aku ingin kau bersihkan semuanya." Hari mendengar dengan saksama. Rumah dekat lahan jati? Ia tahu rumah itu. Letaknya agak terpencil, tidak terlalu jauh dari desa, tetapi cukup tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Dulu, rumah itu sering dipakai Pak Rusdi untuk beristirahat saat mengawasi pekerjanya di lahan jati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, rumah itu jarang sekali digunakan. Mendapat tawaran pekerjaan lagi, Hari merasa senang. "Baik, Pak. Saya akan ke sana sekarang." Pak Rusdi tersenyum tipis. "Bagus. Kalau sudah selesai, langsung lapor padaku." Hari mengangguk, lalu segera beranjak dari kursinya. Ia berjalan meninggalkan rumah Pak Rusdi, menyusuri jalan setapak yang menuju ke lahan pohon jati. Pepohonan tinggi menjulang di kiri dan kanan, membuat suasana semakin sejuk dan teduh. Namun, semakin dalam ia melangkah, suasana terasa sedikit berbeda. Rumah itu sudah mulai terlihat di kejauhan. Dari luar, bangunannya masih kokoh, tetapi kesan terbengkalai begitu jelas. Rumput liar tumbuh subur di pekarangannya, hampir menutupi seluruh halaman. Beberapa bagian dinding terlihat kusam, catnya mengelupas, dan kaca jendelanya berdebu tebal. Hari berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk ke dalam pekarangan. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimutinya. Entah mengapa, rumah itu terasa lebih suram daripada yang ia ingat. Tapi ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Ini hanya rumah kosong yang sudah lama tidak dirawat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan langkah mantap, Hari mulai bekerja, memotong rumput liar di halaman rumah itu. Namun, tanpa ia sadari, dari dalam rumah yang gelap dan berdebu, sesuatu seperti sedang mengawasinya. Setelah setengah hari bekerja membersihkan pekarangan, Hari merasa kelelahan. Rumput liar yang tadi menutupi halaman kini sudah hilang, menyisakan tanah yang lebih rapi dan terbuka. Ia mengusap keringat di dahi, lalu menatap rumah tua itu. Bagian luar sudah beres, kini tinggal bagian dalam yang harus dibersihkan. Namun, sebelum melanjutkan pekerjaannya, Hari memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia mengambil wudhu dengan air dari botol yang dibawanya, lalu menggelar sajadah kecil di bawah pohon jati dan melaksanakan sholat zuhur. Saat sedang berdoa, ia mendengar langkah kaki dari kejauhan. Begitu selesai sholat,
ia melihat salah satu anak buah Pak Rusdi datang dengan membawa rantang makanan. Tanpa banyak bicara, pria itu meletakkan rantang di atas meja kayu kecil di teras rumah, lalu pergi begitu saja tanpa memberi salam atau menoleh sedikit pun. Hari mengernyitkan dahi, merasa ada yang janggal dengan sikap pria itu, tetapi ia mengabaikannya. Perutnya sudah terasa lapar, dan bau makanan yang keluar dari rantang itu begitu menggugah selera. Ia membuka tutupnya perlahan dan terkejut melihat isinya. Lauk pauk yang tersaji begitu lengkap, ada ayam goreng, sambal terasi, lalapan segar, tahu tempe, dan sepiring nasi yang masih mengepul hangat. Hari tersenyum kecil. Masya Allah, rezeki dari Pak Rusdi memang selalu lebih dari cukup, gumamnya. Ia makan dengan tenang, menikmati setiap suapan dengan perlahan. Meski hatinya masih menyimpan rasa curiga tentang kenapa Pak Rusdi begitu baik padanya, ia tetap mensyukuri rezeki yang diberikan. Setelah selesai makan dan minum, Hari membersihkan sisa makanan, lalu bersiap untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Begitu pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu terbuka, hawa pengap langsung menyeruak keluar. Bau debu yang bercampur kelembapan memenuhi hidungnya. Hari menutup hidung dengan lengannya sebentar, lalu melangkah masuk. Ruangan pertama yang ia lihat adalah ruang tamu. Dinding-dindingnya dipenuhi sarang laba-laba yang menggantung di sudut-sudut langit-langit. Foto-foto keluarga Pak Rusdi terpajang di dinding, tetapi semuanya tertutup lapisan debu tebal. Ada satu hal yang membuatnya heran, di antara semua foto yang berdebu, ada satu foto yang terlihat sangat bersih, seolah baru saja dibersihkan. Itu adalah foto kedua anak Pak Rusdi yang sudah meninggal. Hari mendekat dan menatap foto itu. Wajah kedua anak dalam foto itu tersenyum cerah, tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuat Hari merasa tidak nyaman. Ia menghela napas, mencoba mengusir pikirannya, lalu mulai bekerja. Ia mengambil sapu dan kain lap, membersihkan setiap sudut rumah. Saat sedang menyapu lantai di salah satu kamar, tiba-tiba terdengar suara samar-samar. Suara anak kecil. Hari berhenti menyapu dan menajamkan pendengarannya. Awalnya, ia mengira hanya halusinasi, tetapi suara itu terdengar lagi, sayup-sayup, seakan berasal dari dalam rumah. Hari merinding seketika. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada siapa-siapa. Rumah ini sudah lama kosong, tidak mungkin ada anak kecil di dalamnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi semakin ia bergerak, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Hingga akhirnya, suara yang lebih jelas menggema di ruangan. Tolong! Hari langsung berhenti. Tenggorokannya terasa kering, jantungnya berdegup lebih cepat. Suara itu begitu nyata, seperti ada seorang anak yang benar-benar meminta pertolongan. Merasa tidak ingin berlama-lama di dalam, Hari segera membaca doa dalam hati. Setelah berdoa, suara-suara itu perlahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang semakin menekan. Hari menatap jam di tangannya. Sudah hampir sore, dan ia belum selesai membersihkan rumah itu. Namun, karena hari mulai gelap dan ia harus kembali ke masjid untuk mengajar mengaji, ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya besok. Dengan cepat, ia menutup pintu rumah dan berjalan pergi. Saat melangkah melewati halaman, perasaan aneh kembali menyelimutinya. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam rumah. Tanpa sadar, ia menoleh ke belakang. Rumah itu tetap sama, sunyi dan terbengkalai. Tapi entah mengapa, jendela kamar tempat ia mendengar suara tadi terasa lebih gelap dibandingkan sebelumnya, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Hari menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya. Ia mempercepat langkahnya, menyusuri jalan setapak menuju desa. Suasana sepi dan sunyi mengiringi perjalanannya, seolah alam pun tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tua itu. Malam itu, setelah selesai sholat Isya dan mengajar mengaji di masjid, Hari berbaring di tempat tidurnya, bersiap untuk beristirahat. Namun, pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian siang tadi di rumah tua Pak Rusdi. Ia merasa perlu menceritakan hal ini kepada istrinya, Maya, agar hatinya sedikit lebih tenang. Maya yang sedang menidurkan anak mereka menoleh dengan penuh perhatian saat Hari mulai bercerita. Tadi siang, waktu aku membersihkan rumah tua Pak Rusdi, aku dengar suara anak kecil minta tolong. Kata Hari dengan suara pelan. Maya mengernyitkan dahi. Minta tolong? Dari mana suaranya? Aku nggak tahu.
Kayak muncul begitu saja. Awalnya samar, tapi lama-lama jelas. Waktu aku berdoa, suara itu hilang. Jawab Hari. Maya terdiam, matanya memancarkan kecemasan. Ia sudah sering mendengar gosip tentang Pak Rusdi, tentang pesugihannya, tentang anak-anaknya yang meninggal secara misterius. Kini, mendengar cerita Hari, ada sesuatu dalam hatinya yang merasa tidak enak. Mas, besok kalau lanjut kerja di sana, jangan lupa banyak berdoa. Kalau ada hal-hal aneh lagi, lebih baik segera pergi. Pesan Maya. Hari mengangguk. Ia memang sudah berniat untuk tetap waspada. Keesokan paginya, Hari bangun lebih awal seperti biasa. Setelah sholat subuh dan sarapan, ia berangkat menuju rumah tua itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini tugasnya hanya mengepel lantai, pekerjaan yang tidak memakan waktu lama. Begitu sampai di sana, suasana rumah masih terasa sama, sunyi dan mencekam. Hari mencoba mengabaikan perasaannya dan langsung mulai bekerja. Dengan sapu lidi, ia membersihkan sisa debu di lantai, lalu menuangkan air ke kain pel dan mulai mengepel dari ruang tengah. Saat ia sedang fokus bekerja, tiba-tiba suara krek terdengar dari arah jendela. Jendela tua di sudut ruangan itu tiba-tiba terbuka sendiri, perlahan, tanpa ada angin sedikit pun. Hari tertegun. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan bahwa memang tidak ada siapa-siapa di rumah itu selain dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati jendela itu dan mengintip keluar. Yang terlihat hanyalah deretan pohon jati yang menjulang tinggi, tetapi ada satu bagian yang menarik perhatiannya. Di antara pepohonan jati yang tumbuh berbaris rapi, ada satu area kecil yang lebih rimbun dari yang lain. Semak-semak dan tanaman liar tumbuh lebat, berbeda dengan bagian lain hutan yang lebih terbuka. Hari merasakan bulu kuduknya meremang. Jendela yang tiba-tiba terbuka ini seakan ingin menunjukkan sesuatu kepadanya, arah ke pepohonan rimbun itu. Ia mencoba mengabaikan perasaannya dan melanjutkan mengepel lantai, tetapi pikirannya terus terpaku pada area rimbun itu. Ada sesuatu di sana, dan ia merasa harus melihatnya lebih dekat. Setelah pekerjaannya selesai, ia memberanikan diri melangkah keluar rumah menuju pepohonan rimbun itu. Suasana di sekitar semakin sunyi. Angin yang tadinya berhembus pelan kini terasa berhenti. Saat mendekati semak-semak lebat itu, hawa dingin tiba-tiba menyelimutinya, meskipun hari masih pagi. Dengan penuh waspada, ia meraih sebilah ranting dan mulai membabat semak-semak yang menutupi area tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sesuatu yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan itu. Sebuah lubang besar, seperti sumur tua, dengan batu-batu di sekelilingnya yang sudah tertutup lumut. Di sekitar sumur itu, ada sisa-sisa sesajen yang sudah mengering, seperti pernah digunakan untuk ritual. Jantung Hari berdetak kencang. Ia menelan ludah, mencoba memberanikan diri untuk mendekat. Dengan perlahan, ia menundukkan kepala untuk melihat ke dalam lubang itu. Gelap. Dalam sekali. Tapi di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di permukaan air yang keruh, ada sesuatu yang mencuat sedikit ke atas. Hari menyipitkan mata, mencoba memastikan apa itu. Tulang. Tangan manusia. Terasa ada yang menekan dadanya. Ia segera mundur, membaca doa dalam hati, lalu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Ketika sampai di rumah Pak Rusdi, ia berusaha menenangkan diri. Ia mengetuk pintu, lalu menunggu. Tak lama kemudian, Bu Sumi keluar, langsung memberikan amplop. Hari menerima amplop itu dengan kedua tangan, mengangguk sopan kepada Bu Sumi yang hanya diam tanpa ekspresi. Wanita itu kemudian berbalik dan menutup pintu dengan pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari berdiri sejenak di depan rumah itu, merasa ada sesuatu yang janggal. Dulu, sebelum anak-anaknya meninggal, Bu Sumi adalah wanita yang ramah dan sering berbincang dengan warga. Namun, sejak kematian kedua anaknya, ia hampir tak pernah keluar rumah. Orang-orang di desa bahkan mulai menganggapnya seperti bayangan. Ada, tetapi tak terlihat. Hari melangkah menjauh dari rumah itu dengan pikiran berkecamuk. Saat ia melewati jalan setapak menuju rumahnya, ia kembali teringat sumur tua yang ia temukan tadi. Rasa penasaran bercampur ngeri masih menyelimuti pikirannya. Apakah sumur itu ada hubungannya dengan semua gosip tentang Pak Rusdi? Malam itu, Hari tidur dengan gelisah.
Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di tepi sumur tua itu lagi. Kali ini, ia melihat jelas, sepasang tangan kecil muncul dari dalam sumur, merangkak naik. Lalu suara lirih menggema di sekelilingnya. Tolong, tolong aku. Hari terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke samping, melihat istrinya yang masih terlelap. Mimpi itu terasa nyata. Dan ia tahu, ada sesuatu yang sedang mencoba memberitahunya sesuatu. Pagi harinya, Hari duduk termenung di depan rumah, menatap kosong ke arah jalan setapak yang menuju ke rumah Pak Rusdi. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar melihat kejadian mengerikan itu terjadi di depan matanya. Maya, yang baru saja selesai menyiapkan sarapan, keluar dan duduk di samping suaminya. Ia melihat wajah Hari yang pucat dan gelisah. "Mas, ada apa? Kenapa kelihatan kepikiran banget?" tanyanya dengan lembut. Hari menghela napas berat. Ia ragu apakah harus menceritakan mimpi itu kepada istrinya atau tidak. Namun, setelah mempertimbangkan, ia memutuskan untuk berbicara. "Maya, aku mimpi lagi," ucapnya lirih. Tapi kali ini lebih jelas. "Aku melihat anaknya Pak Rusdi, mereka." Hari menghentikan ucapannya, merasa dadanya sesak. "Mereka apa, Mas?" Maya menggenggam tangan suaminya. "Aku melihat Pak Rusdi sendiri yang mendorong anaknya ke dalam sumur itu. Di belakangnya ada pria tua yang waktu itu datang ke rumahnya. Aku yakin, anak-anaknya bukan meninggal karena sakit atau kecelakaan. Mereka dikorbankan." Maya menutup mulutnya, terkejut. "Mas, ini cuma mimpi, kan?" Hari menggeleng. "Aku juga mau percaya kalau ini cuma bunga tidur. Tapi kenapa mimpi ini datang berkali-kali? Dan kenapa terasa begitu nyata? Ditambah lagi, aku sendiri yang menemukan sumur itu. Seperti ada sesuatu yang ingin aku tahu." Maya menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, kalau memang ini pertanda, aku mohon, jangan ikut campur. Aku takut Mas malah celaka." Hari terdiam. Ia tahu istrinya benar. Berhadapan langsung dengan Pak Rusdi bukan pilihan yang bijak. Jika benar Pak Rusdi telah melakukan pesugihan dengan menumbalkan anak-anaknya, maka bisa saja pria itu tak akan segan-segan menyingkirkan orang yang mencoba mengungkap rahasianya. Namun, di sisi lain, Hari merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Malam harinya, setelah mengaji di masjid, Hari duduk sendirian di serambi. Ia merenung, mencoba mencari jawaban atas semua kegelisahannya. Tiba-tiba, seorang pria tua yang sering salat di masjid duduk di sampingnya. Ia adalah Mbah Kasan, salah satu sesepuh desa. "Kamu kenapa melamun RI?" tanya Mbah Kasan dengan suara berat. Hari menoleh dan tersenyum tipis. "Enggak, Mbah, cuma kepikiran sesuatu." Mbah Kasan mengangguk pelan. "Aku tahu, kamu lagi kepikiran soal Pak Rusdi, kan?" Hari tersentak. "Loh, Mbah, kok Mbah bisa tahu?" Mbah Kasan tersenyum samar, lalu menatap langit malam yang gelap. "Aku sudah lama curiga sama Pak Rusdi. Aku tahu banyak orang membicarakannya di belakang, tapi tak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Aku juga tahu kamu menemukan sumur itu." Dada Hari berdebar. "Mbah, sebenarnya sumur itu apa?" Mbah Kasan menghela napas panjang. "Sumur itu bukan sumur biasa. Itu tempat tumbal." Hari menahan napas, merasakan bulu kuduknya meremang. "Aku tidak punya bukti, tapi aku sudah lama merasakan keanehan dari rumah Pak Rusdi. Jauh sebelum anak-anaknya meninggal, aku sering mendengar suara tangisan dari sana. Tapi setiap kali aku mencoba mencari tahu, rumah itu selalu sepi, tidak ada siapapun. Lalu, ketika anak-anaknya benar-benar meninggal, tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Dan setelah itu, kekayaan Pak Rusdi semakin bertambah pesat." Hari merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Jadi, aku harus bagaimana, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Kasan menatapnya tajam. "Kamu harus berhati-hati. Jika memang Tuhan sudah menghendaki kamu mengetahui kebenarannya, pasti akan ada jalannya. Tapi ingat,
Orang seperti Pak Rusdi tidak akan membiarkan rahasianya terbongkar begitu saja. Hari menelan ludah, menyadari bahwa apapun yang ia lakukan setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Hari dipanggil oleh Pak Rusdi. Ia mengira mungkin akan diberikan pekerjaan lagi seperti sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Hari pun bergegas menuju rumah juragan kaya itu. Sesampainya di sana, Pak Rusdi menyambutnya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Serius, dingin, dan penuh tekanan. Tanpa banyak bicara, ia mengajak Hari masuk ke ruang tamu dan mempersilakannya duduk. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar bunyi jam dinding yang berdetak pelan. Hari duduk dengan tegang, tangannya sedikit berkeringat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Rusdi menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatap Hari dengan tajam. "Aku senang dengan hasil kerjamu, bersih dan cepat," katanya dengan nada datar. "Tapi kamu punya satu kelemahan, Hari. Kamu terlalu ikut campur dalam urusan yang bukan urusanmu." Dada Hari berdegup kencang. Sejenak, ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu itu guru ngaji," lanjut Pak Rusdi. "Seharusnya hanya mengurusi urusan ibadah, bukan mencari tahu sesuatu yang bukan hakmu." Hari tersentak. Ia semakin yakin, Pak Rusdi mengetahui bahwa ia telah melihat sumur itu. "Kamu sudah tahu, kan, tentang sumur itu, dan tulang manusia yang ada di dalamnya?" Suara Pak Rusdi terdengar lebih rendah, hampir seperti bisikan yang mengancam. Hari menunduk, tidak berani menatap mata Pak Rusdi. "Aku sudah percaya padamu, Hari. Kupikir kau hanya akan membersihkan rumah itu dan tidak melihat lebih jauh," lanjutnya. "Tapi ternyata aku salah. Kau ternyata orang yang suka mencampuri urusan orang lain." Pak Rusdi tertawa kecil, sinis. "Aku tahu di luar sana banyak gosip tentangku. Tentang anak-anakku yang mati, tentang pesugihan yang membuatku kaya." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Hari dengan tajam. "Dan ya, itu semua benar." Hari membelalakan mata. Napasnya tercekat. Pak Rusdi kembali bersandar dengan tenang. "Sekarang kau sudah tahu rahasiaku, Hari. Aku minta satu hal darimu, tutup mulutmu. Jika sampai ada orang lain yang tahu, anak dan istrimu akan mati. Dan kau akan menyesalinya seumur hidup." Hari merasakan kakinya melemas. Pilihan apa yang ia miliki? Ia ingin berteriak, ingin menolak, ingin melawan, tetapi nyawa keluarganya menjadi taruhan. Dengan suara pelan, hampir bergetar, Hari mengangguk. Saya tidak akan bilang apa-apa, Pak." Pak Rusdi tersenyum tipis. "Bagus." Hari bangkit, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Begitu keluar dari rumah itu, dadanya terasa sesak. Ketakutan dan rasa bersalah menyelimuti pikirannya. Langit tampak mendung, seakan menandakan ada sesuatu yang buruk sedang menantinya. Siang itu, Hari duduk termenung di beranda rumahnya. Pikirannya kalut, hatinya diliputi ketakutan. Ia menyesali rasa penasarannya yang membawa dirinya mengetahui rahasia kelam Pak Rusdi. Sekarang, nyawa anak dan istrinya menjadi taruhan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak boleh menunjukkan kegelisahan di depan Maya, istrinya. Jika Maya tahu, ia pasti akan ketakutan dan semakin waspada, dan itu bisa membuat mereka dalam bahaya. Saat Hari masuk ke dalam rumah, Maya menyambutnya dengan senyum hangat. "Bagaimana, Mas?" Pak Rusdi memberikan pekerjaan lagi, tanyanya dengan lembut. Hari terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Ia cuma minta bantuan membetulkan listrik di rumahnya. Katanya ada yang konslet. Maya mengangguk paham. "Oh, syukurlah. Yang penting masih ada pekerjaan, Mas." Hari hanya tersenyum tipis, lalu duduk di tikar yang digelar di ruang tengah. Ia menatap wajah istrinya yang penuh ketulusan, lalu memandang kamar tempat anaknya tidur nyenyak. Di dalam hatinya, ia berjanji. Apapun yang terjadi, aku harus melindungi mereka. Beberapa hari berlalu, tetapi pikiran Hari semakin kalut. Ia sering melamun, bahkan ketika sedang mengajar mengaji di masjid. Sesekali,
Maya memergokinya termenung dengan tatapan kosong, tapi setiap kali ditanya, Hari hanya tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun, kegelisahannya memuncak di suatu malam. Tepat saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, anaknya tiba-tiba menangis histeris. Tangisannya begitu kencang dan melengking, seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Hari dan Maya yang sedang tertidur langsung terbangun. Dengan sigap, Maya menggendong anak mereka, mencoba menenangkan. SSST. Nak, ibu di sini. Jangan menangis, bisiknya lembut. Hari memandang putranya dengan penuh kebingungan. Biasanya ia tidur nyenyak sepanjang malam. Kenapa tiba-tiba menangis sekencang ini? Pikiran logisnya mencoba mencari jawaban. Mungkin anakku demam? Dengan cepat, ia meraba dahi dan tubuh si kecil. Namun, kulit anaknya terasa normal, tidak panas sama sekali. Beberapa saat kemudian, tangisannya mereda. Anak itu kembali terlelap dalam pelukan Maya, tetapi perasaan tidak nyaman masih menggelayuti hati Hari. Ia menatap sekeliling kamar dengan perasaan waspada. Malam itu, Hari tidak bisa tidur lagi. Ia duduk bersandar di dinding, matanya tetap terbuka, mengawasi anak dan istrinya yang sudah kembali terlelap. Ia takut terjadi sesuatu, takut ada sesuatu yang mengincar keluarganya. Hingga waktu subuh tiba, Hari segera mengambil wudhu, lalu melaksanakan salat dengan khusyuk. Dalam sujudnya yang panjang, ia berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan. Setelah subuh, Hari duduk termenung di ruang tengah. Kantuk menyerangnya, tapi pikirannya masih berkecamuk. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada hubungannya dengan ancaman Pak Rusdi? Maya menghampirinya sambil membawa segelas teh hangat. Mas, kamu kenapa? Dari semalam kelihatan gak tenang. Tanyanya lembut. Hari tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahannya. Gak apa-apa, cuma kepikiran kerjaan aja. Jawabnya singkat. Maya menghela napas. Kalau ada yang mengganggu pikiran, Mas cerita aja. Aku kan istrimu. Hari hanya diam. Ia tidak ingin Maya khawatir. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar, ada sesuatu yang sedang mengintai keluarganya. Malam berikutnya, gangguan semakin terasa. Pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Suara itu pelan, tapi cukup jelas di tengah kesunyian malam. Hari terbangun, dadanya berdebar kencang. Ia melirik Maya yang masih tertidur pulas di sampingnya. Perlahan, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat hendak membuka, tiba-tiba suara ketukan berpindah ke jendela. Jantung Hari hampir melompat dari tempatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah gorden. Tidak ada siapa-siapa. Namun, tepat di bawah cahaya bulan, bayangan seseorang berdiri di tengah halaman. Diam. Tak bergerak. Hari merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menutup gorden dengan cepat dan mundur perlahan. Suara ketukan itu berhenti, tapi hawa dingin tetap menyelimuti rumahnya. Ada sesuatu yang datang, dan itu bukan manusia. Gangguan semakin menjadi-jadi, dan kali ini giliran Maya yang mengalaminya. Malam itu, saat Maya sedang berada di dapur untuk membuat susu anaknya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di rumah mendadak sunyi, seolah-olah waktu berhenti sesaat. Ketika ia menuangkan susu ke dalam botol, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Perasaan tidak nyaman menyelimutinya, seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya dari belakang. Dengan jantung berdegup kencang, Maya memberanikan diri menoleh. Di sudut dapur yang remang-remang, ia melihat sosok samar berdiri diam, tubuhnya kurus kering dengan wajah yang tidak jelas. Sosok itu tampak menatapnya, seolah ingin mendekat. Maya tercekat, napasnya tersengal. Dengan tangan gemetar, ia langsung mengambil botol susu dan berlari menuju kamar, menutup pintu dengan tergesa-gesa. Ia berusaha menenangkan diri, tapi tubuhnya masih bergetar hebat. Sementara itu, di kamar, Hari mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Rusdi menyeret Bu Sumi ke arah sumur terkutuk di tengah hutan jati. Bu Sumi menangis, meronta, dan memohon ampun, tetapi Pak Rusdi tidak menghiraukannya. Di sisi lain,
Pria tua misterius yang selalu bersama Pak Rusdi hanya berdiri diam, memperhatikan dengan tatapan dingin. Hari mencoba bergerak, mencoba berteriak, tapi tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia hanya bisa menyaksikan kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Bu Sumi menoleh ke arahnya, matanya penuh ketakutan. "Tolong, tolong aku." Namun, dalam sekejap, Pak Rusdi mendorongnya ke dalam sumur. Jeritan Bu Sumi menggema, lalu semuanya sunyi. Hari terbangun dengan keringat bercucuran. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Pagi harinya, mimpi itu masih terngiang di kepalanya. Kenapa terasa begitu nyata? Namun, ia mencoba mengabaikannya. Tidak. Aku tidak boleh ikut campur lagi. Jika aku terlibat lebih jauh, keluargaku bisa dalam bahaya. Meski begitu, perasaan tidak enak masih menghantuinya. Apakah sesuatu benar-benar akan terjadi pada Bu Sumi? Karena gangguan yang semakin sering menimpa keluarganya, Hari mulai merasa bahwa Pak Rusdi telah membohonginya. Ia merasa sudah cukup bersabar dan tidak bisa membiarkan keluarganya terus-menerus diteror oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Siang itu, dengan tekad bulat, Hari berjalan menuju rumah Pak Rusdi. Langkahnya mantap, meski dalam hatinya ada sedikit ketakutan. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan cukup keras. Tak lama, pintu terbuka, dan Pak Rusdi berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata penuh selidik. "Kau datang ke sini untuk apa?" tanya Pak Rusdi dengan suara datar. Hari menatapnya tajam. "Saya hanya ingin meminta satu hal, Pak. Hentikan semua gangguan ini. Saya sudah berjanji untuk tidak membocorkan rahasia itu, jadi tolong jangan ganggu keluarga saya lagi." Pak Rusdi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Hari meremang. "Hari, itu bukan gangguan, hanya sedikit peringatan agar kau tetap diam. Aku hanya ingin memastikan kau tidak akan bicara kepada siapapun. Tapi baiklah, kalau kau sudah paham, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi." Hari menelan ludah. Ia tidak tahu apakah bisa sepenuhnya mempercayai janji itu, tetapi untuk saat ini, ia memilih untuk percaya. Tanpa banyak kata lagi, ia berpamitan dan segera kembali ke rumah, berharap semuanya benar-benar akan berakhir. Hari tidak bisa sepenuhnya mempercayai janji Pak Rusdi. Rasa was-was masih menghantui pikirannya, terutama karena ia tahu betul bahwa urusan dengan dunia gaib tidak bisa dianggap sepele. Tak ingin keluarganya mengalami gangguan lagi, Hari mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap malam, setelah menunaikan sholat Isya, ia meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan berzikir hingga menjelang dini hari. Ia yakin hanya dengan cara ini ia bisa melindungi keluarganya dari teror yang mungkin kembali datang. Hari-hari berlalu, dan usaha Hari tampaknya membuahkan hasil. Tidak ada lagi gangguan aneh di rumahnya. Maya tidak lagi melihat sosok misterius, dan anak mereka pun tidur nyenyak tanpa menangis histeris di tengah malam. Hari mulai merasa tenang, meskipun di dalam hatinya masih ada ketakutan yang mengendap. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya, mimpi tentang Bu Sumi. Mimpi itu terus berulang, terjadi setiap 2 hari sekali, dan semakin lama terasa semakin nyata. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat Pak Rusdi menyeret istrinya ke sumur terkutuk di tengah hutan jati. Bu Sumi menangis, meronta, dan berteriak minta tolong. Tatapan matanya penuh ketakutan, seolah meminta Hari untuk menyelamatkannya. Tapi seperti sebelumnya, tubuhnya seakan terkunci, tidak bisa bergerak ataupun bersuara. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, jantung Hari selalu berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah itu hanya bunga tidur? Atau justru sebuah pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi? Kesadaran itu datang seperti kilatan cahaya di tengah kegelapan. Selama ini, Hari terlalu larut dalam ketakutan terhadap Pak Rusdi dan ancaman-ancaman duniawi, hingga ia lupa bahwa ia memiliki pelindung yang jauh lebih kuat, Allah. Ia duduk termenung di ruang kecil tempatnya biasa mengaji, merasa begitu bersalah. Bagaimana mungkin ia, seorang guru ngaji, justru membiarkan dirinya dikuasai rasa takut terhadap manusia dan makhluk gaib? Ia seharusnya lebih yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Malam itu, dengan penuh penyesalan, Hari bersujud lama dalam sholatnya.
Ia menangis, memohon ampunan atas kelalaiannya. Bibirnya terus bergetar melafalkan doa-doa perlindungan, menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Ya Allah, aku telah lupa bahwa hanya Engkaulah tempatku berlindung. Aku telah takut kepada manusia lebih dari takutku kepada MU. Ampuni hamba MU ini dan lindungilah keluargaku dari kejahatan yang tampak maupun yang tak tampak. Sejak malam itu, keyakinan Hari mulai berubah. Ia tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Ia yakin, selama ia berpegang teguh pada iman dan doa, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menyentuhnya tanpa izin Allah. Namun, Hari juga menyadari satu hal, jika mimpinya benar, maka nyawa Bu Sumi dalam bahaya. Hari bangun dengan semangat baru, tekad yang bulat, dan hati yang penuh keyakinan. Ia sadar bahwa selama ini ia telah hidup dalam ketakutan yang tidak perlu, takut pada ancaman yang dibuat oleh manusia dan kekuatan yang tidak tampak. Namun kini, ia percaya sepenuhnya bahwa Allah adalah pelindung yang maha kuasa, dan hanya Dia yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Hari memutuskan untuk melawan rasa takut itu dan melawan segala ancaman yang datang dari Pak Rusdi. Mimpi tentang Bu Sumi yang meminta pertolongan semakin jelas di benaknya. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah, sebuah isyarat bahwa ia harus bertindak untuk menyelamatkan Bu Sumi. Dengan tekad yang kuat, Hari mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa hal ini tidak akan mudah, namun hatinya yakin bahwa ia tidak sendirian. Allah selalu bersamanya, memberi kekuatan lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari mengingat kembali kata-kata Mbah Kasan tentang sumur dan tumbal itu. Ia tidak bisa tinggal diam. Bu Sumi adalah seorang ibu, seorang wanita yang tidak bersalah, yang sekarang berada di ambang bahaya. Malam itu, Hari melakukan persiapan. Ia mengaji lebih lama dari biasanya, memohon perlindungan kepada Allah dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Penyelamatan ini hanya bisa terjadi dengan izin MU, ya Allah. Aku hanya bisa berusaha, tapi Engkaulah yang memegang kendali. Dengan doa itu, Hari menutup malamnya, siap menghadapi apa yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan rintangan, namun ia sudah tidak takut lagi. Hari merasa bingung dan cemas. Ia sudah berusaha mencari tahu kapan ritual yang mengerikan itu akan terjadi, namun semuanya terasa samar dan tak jelas. Mimpi-mimpinya datang begitu intens, namun tidak ada satupun yang memberinya petunjuk pasti tentang waktu atau hari yang tepat. Ia merasa seolah waktunya semakin menipis, namun setiap kali ia mencoba untuk mengamati rumah Pak Rusdi, semuanya tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Rumah itu tampak sepi, seperti tak ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Namun hati Hari semakin gelisah. Apakah ia akan menunggu sampai terlambat? Hari mencoba berpikir jernih, namun semakin ia berusaha mengingat, semakin banyak kebingungannya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi, tapi kapan? Ia merasa terjebak dalam lingkaran kecemasan yang semakin menyesakan. Saat itu, Hari teringat pada perkataan Mbah Kasan. Kadang, kita tidak bisa mengandalkan mata kita untuk melihat kebenaran. Tetapi Allah akan menunjukkan jalannya pada saat yang tepat. Hari berdoa dalam hati, memohon petunjuk. Ia tahu bahwa waktunya untuk bertindak akan datang, dan ia hanya perlu bersabar dan menunggu dengan penuh keyakinan. Namun, ketidakpastian tetap menggelayuti pikirannya. Hingga akhirnya, Hari teringat akan Mbah Kasan. Pagi itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Kasan yang terletak di ujung desa. Jalanan desa masih sepi, hanya terdengar suara burung yang berkicau dan angin pagi yang sejuk. Langkahnya pelan, seolah berat, seiring pikirannya yang dipenuhi kecemasan dan keraguan. Ia tahu, hanya kepada Mbah Kasanlah ia bisa mengungkapkan semua yang terjadi. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya ia sampai di depan rumah Mbah Kasan yang sederhana namun terlihat terawat dengan baik. Rumah itu tidak besar, namun memiliki kehangatan yang khas. Di sekelilingnya terdapat tanaman-tanaman kecil yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Hari mengetuk pintu dengan pelan, mengucapkan salam, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Mbah Kasan, dengan wajah yang masih segar meski usianya tak lagi muda, menyambut Hari dengan senyuman hangat. Selamat pagi, Hari. Ada apa datang pagi-pagi begini? Tanya Mbah Kasan, suaranya penuh kehangatan. Hari membalas senyumannya,
meskipun di dalam hatinya ada kegelisahan yang mendalam. "Mbah, saya butuh bantuan. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya ceritakan," jawab Hari dengan nada rendah, merasa tak enak hati. Mbah Kasan mempersilakan Hari masuk, dan mereka pun duduk bersama di teras rumah yang sederhana namun terasa nyaman. Tak lama kemudian, istri Mbah Kasan datang membawa segelas teh hangat dan roti, lalu menyerahkannya kepada Hari. Hari menerima dengan tangan sedikit gemetar, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa teguk teh hangat, obrolan pun dimulai. Hari mulai menceritakan semuanya kepada Mbah Kasan. Ia mengungkapkan betapa tertekannya ia mengetahui bahwa Pak Rusdi sudah mengetahui bahwa ia telah mengetahui rahasia gelap yang tersembunyi di balik sumur itu. Hari menceritakan tentang ancaman yang diterimanya, yang membuatnya merasa ketakutan dan terjebak dalam perasaan bingung, takut, dan tertekan. Namun, seiring berjalannya waktu, Hari mulai sadar. Ia menceritakan tentang Bu Sumi yang sering muncul dalam mimpinya, yang meminta pertolongan. Mimpi itu sangat nyata, seperti petunjuk yang tak bisa diabaikan. Bu Sumi, yang entah kenapa selalu ada dalam pikirannya, ingin diselamatkan dari ritual yang akan dilaksanakan oleh Pak Rusdi. Hari merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar hayalan, tetapi sesuatu yang nyata, yang harus ia hadapi. "Saya ingin menyelamatkan Bu Sumi, Mbah," ucap Hari dengan suara yang penuh tekad. "Apapun yang terjadi, bahkan nyawa saya sekalipun, saya siap jika itu adalah takdir. Tapi saya harus tahu, kapan ritual itu akan dilaksanakan? Bagaimana cara saya mencegahnya?" Mbah Kasan menghela napas panjang, merenung sejenak. Ia tahu bahwa apa yang akan datang tidak akan mudah. Setelah beberapa detik hening, Mbah Kasan akhirnya membuka mulutnya. "Anakku, aku tahu betul apa yang kau rasakan," kata Mbah Kasan pelan namun penuh kebijaksanaan. Memang benar, ada kekuatan yang sangat besar yang terlibat dalam semua ini. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar ilusi. Itu adalah petunjuk, dan kau benar, Bu Sumi memang perlu diselamatkan. Tapi untuk itu, kau harus tahu bahwa kekuatan yang akan kita hadapi sangatlah kuat. Kita tidak hanya melawan manusia, tapi juga sesuatu yang lebih besar dari itu. Hari menatap Mbah Kasan dengan penuh harapan. Ia merasa cemas, tapi juga yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ia pilih. Besok malam, tepat pada malam Selasa Kliwon, ritual itu pasti akan dilaksanakan. Lanjut Mbah Kasan dengan suara lebih serius. Malam itu adalah waktu yang dipilih oleh Pak Rusdi untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. "Aku akan membantumu sebisanya, tapi kau harus siap menghadapi apa yang akan datang." Hari merasa sedikit lega mendengar bahwa Mbah Kasan siap membantunya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang pertemuan dengan Pak Rusdi atau menghadapi kekuatan gaib semata. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, ujian yang akan menentukan bukan hanya nasib Bu Sumi, tapi juga keluarganya dan mungkin seluruh desa. Mereka pun berjanji untuk bertemu lagi besok malam, setelah Isyak. Hari harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, karena ia tahu bahwa besok malam adalah malam penentuan. Malam itu, ia akan melawan ketakutannya, melawan segala ancaman, dan berusaha menyelamatkan Bu Sumi dari ritual yang mengerikan. Hari pulang dengan hati yang penuh keraguan, tetapi juga penuh tekad. Malam itu akan menjadi malam yang menentukan. Bersama Mbah Kasan, ia berharap bisa menghadapi segala tantangan yang datang, apapun itu. Dengan doa dan keyakinan, ia berharap Allah akan selalu memberi perlindungan dan kekuatan. Besok malam setelah sholat Isyak, Hari dan Mbah Kasan duduk di halaman masjid, keduanya tampak serius namun tenang. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan suasana desa mulai hening, hanya suara angin yang sesekali menyapu dedaunan. Mbah Kasan menepuk bahu Hari dengan penuh keyakinan, memberi isyarat bahwa waktu untuk bergerak telah tiba. Tanpa berkata banyak, mereka pun mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang masih gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar. Mereka melewati pepohonan jati milik Pak Rusdi, pohon-pohon tua yang tampak misterius di malam hari. Suasana terasa semakin mencekam, hawa dingin menyelinap ke dalam kulit, namun mereka terus melangkah dengan hati yang penuh tekad. Setiap langkah terasa berat, namun mereka tahu ini adalah jalan yang harus dilalui. Tak lama kemudian, mereka tiba di dekat sumur yang telah lama terabaikan itu, bersembunyi di balik pohon jati yang besar, mengamati dengan penuh kewaspadaan. Saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat.
Pak Rusdi datang bersama pria tua yang ternyata adalah seorang dukun, serta Bu Sumi yang tampak terpaksa mengikuti mereka. Hari merasa hatinya berdebar, melihat Bu Sumi berjalan dengan wajah pasrah, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ketiganya berhenti di dekat sumur, dan Pak Rusdi mulai menyiapkan sesajen lengkap dengan lampu minyak yang menyala, memberikan suasana yang semakin mencekam. Bu Sumi berdiri tegak dekat sumur, terlihat tenang namun ada kesedihan yang dalam di matanya. Dukun itu mulai membaca mantra dalam bahasa yang asing, dengan suara berat dan tegas. Setelah itu, ia menyalakan dupa, dan angin mulai berhembus kencang, membawa aroma aneh yang menyesakkan dada. Mbah Kasan memberi kode dengan gerakan tangan, menandakan bahwa sekarang adalah waktunya. Hari dan Mbah Kasan bergerak maju, bersembunyi di balik pepohonan untuk mendekat. Hari menatap Pak Rusdi dengan penuh keberanian, kemudian berseru. "Hentikan ritual itu, Pak Rusdi." Pak Rusdi terkejut dan menoleh ke arah Hari dan Mbah Kasan yang muncul di hadapannya. Wajahnya berubah menjadi merah padam karena marah. "Kamu berani mengganggu ritualku, Hari?" teriaknya dengan suara gemetar. "Aku sudah memberitahumu untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, keluargamu yang akan mati." Namun, Hari tidak gentar. Dengan suara tegas, ia menjawab. "Apa yang kau lakukan sudah salah, Pak Rusdi. Kau tega mengorbankan anakmu hanya untuk kekayaan dunia yang fana ini. Dan sekarang, istrimu yang tak berdaya akan kau tumbalkan. Belum cukupkah? Segeralah bertobat, Pak Rusdi. Allah pasti akan mengampunimu sebelum terlambat." Pak Rusdi hanya tertawa sinis, mencoba mengejek. "Jangan sok menasehati aku, Ustadz Kampung. Kau tidak mengerti apa yang aku lakukan. Jangan ikut campur jika kamu masih ingin hidup." Dengan penuh keberanian, Hari menantang. "Aku tidak takut denganmu, Pak Rusdi. Mati sudah diatur oleh Allah. Jika aku harus mati, aku akan mati dengan cara yang benar." Tak lama setelah itu, dukun itu mengeluarkan keris dari balik jubahnya dan mulai membaca mantra lagi. Suasana semakin panas, dan tubuh Hari mulai bergetar hebat karena kekuatan yang saling bertentangan di sekitar mereka. Mbah Kasan tetap tenang dan melanjutkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih namun penuh kekuatan. Pak Rusdi hanya tertawa, namun tatapannya mulai menunjukkan kekhawatiran. Tiba-tiba, dukun itu terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Ia mulai batuk darah yang menyembur keluar dari mulutnya, dan tak lama kemudian, ia jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. Keheningan sesaat menyelimuti mereka semua, sebelum Pak Rusdi, yang terlihat semakin panik, berteriak. "Bantu aku. Jin pesugihan, datanglah padaku." Suara gaib datang mengema dari balik pepohonan. Hari merasa tubuhnya semakin kaku, namun Mbah Kasan dengan cepat mengeluarkan kitab Al-Quran kecil yang sudah disiapkan. Jin itu muncul dalam bentuk yang mengerikan, dengan suara menggelegar yang berusaha menyerang mereka. Namun, begitu jin itu mendekat, ia terhenti. Tubuhnya bergetar, seakan merasakan panas yang luar biasa. Mbah Kasan terus membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dengan teriakan takbir, jin itu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar oleh cahaya yang datang dari kitab suci yang dibawa Mbah Kasan. Jin itu mulai menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar oleh api yang muncul entah dari mana, hingga akhirnya ia lenyap dengan raungan yang mengerikan. Bu Sumi, yang terjatuh ketakutan, segera berlari mendekat kepada Hari dan Mbah Kasan, memohon perlindungan. Mereka berdua hanya bisa memeluknya dengan lembut, mencoba memberi rasa aman. Pak Rusdi, yang kini terpojok dan tidak berdaya, melihat dengan mata terbuka lebar bahwa kekuatan yang ia andalkan telah hancur. Tanpa berkata apa-apa, ia melompat ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Hari dan Mbah Kasan segera mendekati sumur itu, dan saat mereka melihat ke dalam, Pak Rusdi sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di dasar sumur, seakan menerima akhir yang tak bisa dielakkan. Keheningan malam itu terasa berat, tetapi ada rasa lega yang mengalir di hati Hari. Ia tahu, meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan ketegangan, ia telah melakukan yang benar. Bersyukur, Bu Sumi kini bebas dari ancaman yang menjeratnya. Besoknya, seluruh desa Dadi Mulyo geger dengan kabar kematian Pak Rusdi. Warga yang mendengar berita itu merasa terkejut, tetapi juga lega, mengetahui bahwa akhirnya kekejaman yang telah dilakukan oleh Pak Rusdi terhadap keluarganya sendiri berakhir dengan cara yang tak terduga.
Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Bu Sumi, yang dulu tampak tertekan dan hidup dalam ketakutan, kini justru nampak tidak kehilangan apapun. Ia terlihat tenang, bahkan bersyukur, meskipun berat hati ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya yang dulu dicintainya harus berakhir seperti itu. Selama ini, Bu Sumi sebenarnya sudah mengetahui banyak hal yang terjadi di balik rumah tangganya. Namun dalam tekanan dan ketakutan yang terus membayangi, ia merasa tak berdaya untuk melawan. Kini, dengan berakhirnya kekuasaan Pak Rusdi, Bu Sumi merasa kebebasan yang telah lama hilang kembali datang. Di matanya, ada kedamaian yang mulai tumbuh, meskipun perjalanan yang harus dilalui sangatlah berat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, perubahan besar pun tampak pada diri Bu Sumi. Wajahnya kini lebih segar, senyumnya mulai kembali merkah, dan ia sering terlihat bersosialisasi dengan tetangga. Bu Sumi tak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga Hari dan Mbah Kasan, yang telah menyelamatkannya dari cengkeraman gelap yang selama ini mengurungnya. Kebaikan mereka membuatnya merasa seolah-olah diberikan kesempatan kedua dalam hidup. Kini rumah besar yang dulu menjadi tempat persekutuan dengan kekuatan gelap telah dijual, dan Bu Sumi memutuskan untuk kembali ke kampung kelahirannya, tempat yang lebih damai dan jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia merasa bahwa itu adalah langkah terbaik untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik, jauh dari segala tekanan yang pernah ada. Desa Dadi Mulyo yang sebelumnya selalu dihantui ketakutan kini kembali aman dan damai. Warga bisa hidup dengan tenang, dan tidak ada lagi yang harus khawatir akan terperangkap dalam jaring pesugihan atau ritual-ritual gelap yang pernah menguasai desa tersebut. Kehidupan pun berjalan kembali seperti sedia kala, namun dengan harapan yang baru dan keyakinan bahwa kebenaran selalu akan menang pada akhirnya. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nantikan video selanjutnya. Di pelosok Jawa